orang-orang yang berilmu itu akan dimatikan dulu, diwafatkan, sehingga yang ada mohon maaf ulama su lah istilahnya yang orang katakan Pak Ustaz, apakah kaitannya dengan ulama ini sehingga orang ini pencerahannya kurang sehingga dalam sholatnya gampang meninggalkan satu, atau juga dalam satu hadis mengatakan bahwa Islam hadir itu dalam keadaan asing dan nanti dia akan menjadi asing. Sementara di belahan dunia yang lain, Islam sedang dalam giroh-girohnya walaupun dilarang-larang orang melaksanakan ibadah apa yang diperintahkan Allah. Mungkin Pak Ustaz bisa berikan pencerahan bagaimana nih yang kita yang mayoritas Muslim tapi justru pemahaman tentang sholat tadi tidak beramal semakin sedikit gitu. Apakah kaitannya dengan hadis-hadis Rasulullah yang disampaikan 1500 tahun lalu? Syukran jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, ada satu hal yang Anda ingin tanyakan. Apakah seseorang yang berpenyakit buang angin ya, atau pipis mulut, itu gimana kondisi wudhunya ketika dia berwudhu, kemudian dalam sholat nahan gitu, nahan kencing, nahan kentut dan sebagainya. Apakah ini mesti diulang lagi wudhunya? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada lagi? Iya. Bismillahirrahmanirrahim, singkat saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini persis sekali dengan pertanyaan pertama itu begini ya. Yang pertama bukan siapa? Ya, kebetulan terkait dengan ini. Surah 17 ayat 1. Tidak ada keraguan karena sudah dalam Al-Quran. Pertanyaan saya, pada saat kita manusia ini melakukan mi'raj, pada saat sholat katakanlah, yang katanya kita itu kan seharusnya sholat katanya tadi, tapi dalam melakukan ini pun kita belum kusuk tadi kata Pak Tirta dalam survei, kekusukan dalam menit itu pun kita masih susah. Apa sebetulnya? Apakah karena kita tidak mengetahui artinya, bahkan yang sudah mengetahui artinya pun masih juga ada error, katakanlah seperti podcast error. Belum lagi nanti mi'rajnya di luar sholat, aktualisasi kehidupan kita beriman. Nah, bagaimana memaknai ini sehingga meskipun kita selalu ada kekurangan karena tak konvoy. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah masih ada yang bertanya? Sudah cukup, boleh silakan jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Satu pertanyaan-pertanyaan yang insya Allah bermanfaat untuk kebaikan ibadah kita. Mayoritas Muslim di Indonesia, tapi menurut survei yang rajin berjamaah itu cuma 2%. Yang padahal begini Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau kita berjamaah agak nggak khusyuk dikit, mudah-mudahan ditambal oleh imam. Jadi kalau kita Fatihahnya kurang beres, sholat jamaah supaya tetap lengkap. Nah ini kalau baca Fatihahnya kurang lempeng, panjang pendeknya, makhorijul hurufnya, jamaah ditanggung imam. Walaupun kita masih peletot-peletot baca Fatihahnya, mudah-mudahan aman. Ini memang coba saja kalau penghuni di sini ini berapa persen, yang sholat berjamaah berapa kira-kira? Itu di sini di masjid yang mayoritas Muslim.
Bagaimana yang jauh dari masjid? Males Pak memang kalau jauh dari masjid. Dulu saya di Mesir itu nggak lama Pak, 6 tahun. Itu asrama saya kan diasramakan, beasiswa, ada dapat beasiswa dari Al Azhar. Asrama saya pas letaknya itu dari masjid itu hampir setengah kilo. Wah, emang harus serius balik 1 kilo. Alhamdulillah. Tapi jadinya sehat ternyata. Karena ingin keutamaan. Karena hampir-hampir Rasulullah SAW itu membakar rumah orang-orang yang enggak ke masjid. Hampir-hampir. Saking marahnya. Tuh. Sehingga jangan dianggap remeh berjamaah itu. Untuk sarana supaya lebih khusyuk, kita berjamaah. Mendengarkan bacaannya imam. Itu penting sekali. Memang nanti diantaranya yang dinaskan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, Allah itu tidak akan mencabut ilmu dari orang-orang ulama-ulama, tidak. Kita asalnya ngerti tafsir tiba-tiba hilang aja itu, enggak ada. Lupa ada. Tapi mencabut ilmu itu bimautil ulama, dengan mewafatkan ulama. Nanti kalau ulama-ulamanya pada wafat, yang tersisa adalah orang-orang yang enggak mengerti agama. Ketika orang-orang yang banyak enggak mengerti agama mencari pemimpin, ya di situ yang enggak mengerti agama. Karena nggak baik mengerti agama, fatwanya seenaknya, tidak berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka beruntung bapak-bapak kalau menjadi benteng agama. Di antaranya benteng agama itu, ya ini majelis ilmu ini benteng agama. Majelis ilmu. Benteng agama itu lembaga pendidikan keislaman, benteng agama. Menyiapkan generasi-generasi yang soleh itu benteng agama. Perlu. Maka ini Masya Allah, sholat jamaah yang begini itu, masjid itu harus jadi benteng agama. Memang dari itu muncul akhirnya orang-orang yang jauh dari masjid. Sudah tinggal berapa persen? Kadang-kadang yang berjamaah saja megang HP saat khotib khutbah. Dunianya sudah terbalik. Padahal cuma berapa menit? Padahal cuma 20 menit paling lama. Apalagi di BUMN. Kalau BUMN itu 15 menit. Itu khutbah pertama dan khutbah kedua. Isinya apa? Tapi memang isinya inti-intinya tek. Kayak formalitas saja khutbah itu. Itu sebentar saja sudah banyak yang membuka HP. Alhamdulillah. Padahal di depan matikan HP, hidupkan hati. Ya, malah hidup HP-nya, hatinya yang mati. Nah, itu bilang jadi memang sholat ini termasuk yang paling akhir hilang. Tetapi orang-orangnya, manusia-manusianya ini karena banyak yang kurang peduli dengan ilmu agama, itu akhirnya banyak yang kurang bisa menyelami sholat dengan benar. Ini Masya Allah, mudah-mudahan kita tidak termasuk yang itu. Kita terus berusaha untuk khusyuk, memahami tambah banyak pemahaman kita tentang makna yang ada di dalam sholat kita. Betul-betul ketika jadi makmum juga mengerti, tidak boleh menyamai imam. Makmum itu harus setelah imam.
Kalau imamnya belum rukuk, jangan rukuk duluan. Membersamai, jadi orang yang berjamaah dapat 27 derajat itu yang gerakannya senantiasa setelah imam. Kalau yang menyamai itu masih sah. Kalau yang mendahului itu yang tidak dapat apa-apa, boleh jadi batal sholatnya. Mendahului imam. Tidak perlu ketika berjamaah jangan pura-pura lebih pintar dari imam. Bukan masalah pintar atau tidak, kita jadi makmum mengikuti siapapun imamnya. Wallahu a'lam. Kemudian yang ini, yang kalau punya penyakit, bagaimana sholatnya? Umpama beser, ada itu orang tua itu beser, atau sering kentut, maka kalau beser, kalau kentut masih bisa ditahan. Beser ini, masya Allah, ya kadang-kadang. Kalau beser, masuk waktu, wudhu, kemudian pakai pampers, sholat, udah. Walaupun cerit-cerit sedikit, udah maafum, insya Allah. Jangan tunggu lama-lama. Itu kalau beser. Kalau kentut, bagaimana menahan? Menahan kentut itu makruh. Sholat nahan dulu. Makanya tadi semua penyebab buang dulu. Mohon maaf, kalau mau sholat kok pengen buang air besar, buang dulu. Jangan ditahan-tahan sampai melilit gitu. Nauzubillah. Makanya biasa kalau kita yang sudah tua-tua itu sudah wudhu balik lagi ke WC, enggak apa-apa. Yang penting buang semua yang akan mengganggu. Kalau sudah tidak bisa seperti tadi, ya yang geser itu menjelang sholat pakai pepes, kemudian ya langsung sholat. Itu kalau yang geser. Kalau sedikit teruskan, ya. Nanti nggak selesai Pak. Kalau geser, treat lagi, balik lagi ke WC, kemudian ganti pepes lagi, kemudian ya, Allahu Akbar. Itu ngejerit lagi, ya sudah. Asal jangan mohon maaf, sengaja dikeluarkan gitu. Nahannya makruh memang, tapi kondisi darurat. Jadi menahan mohon maaf, kentut, menahan buang air kecil itu makruh. Yang nggak khusyuk, jelas nggak khusyuk. Dan kalau sudah Allahu Akbar selama belum kentut, nggak boleh membatalkan sholat, Pak. Nggak boleh. Sebab ketika sudah ihram, ini kata takbiratul ihram. Kalau haji ada ihram, harus ada tahallul. Sekali lagi, sholat itu ada takbiratul ihram. Maka ketika salam itu niat tahallul. Salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu niat menyelesaikan sholat. Dengan kata-kata salam itu nggak cukup salam saja, niat menyelesaikan sholat. Sama ketika haji ada ada tahallulnya. Bahkan kalau haji ada tahallul awal, ada tahallul tsani. Kalau tahallul awal masih ada larangan, tahallul tsani baru selesai semua larangan. Apa yang saya sampaikan? Kemudian yang terakhir, ini saya ragu ini. Pertanyaannya apa tadi? Yang ketika agak ragu. Masih terkait dengan kekhusyuan. Rasa kita pada sholat kan cuma menitan. Iya. Kemudian ada yang rasa setelah sholat kita harus aktualisasi. Terima kasih. Iya. Memang kita
sholat ini memang ketika Allahu Akbar, hanya Allah yang maha besar. Artinya mall kecil, pekerjaan kecil, rapat kecil, semua kecil. Maka seluruhnya kita ini harus hanya Allah saja yang maha besar. Ya, hanya Allah saja. Maka kalau ada hati miring sedikit, Allah tahu. Allah tahu. Malu kepada Allah. Maka rasa malu di hadapan Allah. Karena kita kurang banyak bersyukur, diberi nikmat sangat banyak, malu. Ya. Kurang takut kepada Allah, padahal siksanya jelas. Allah itu Al-Muntakim yang akan membalas dendam kepada orang yang bermaksiat. Tapi kita kemudian santai, tenang, nggak merasa bahwa kita akan disiksa. Kita harus merasa dalam diri kita ini bahwa siksa Allah itu senantiasa mengintai. Inna rabbaka labil mirsad. Rabbu senantiasa mengintai. Nah, kalau rasa itu sehingga takut kita ini kalau dalam sholat kita tidak khusyuk. Ya tentunya hanya para anbiya, para aulia yang bisa minimal dari awal sampai akhir jangan blong semuanya gitu. Jangan sampai minimalnya terus sedikit-sedikit kita belajar semuanya. Minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak doa. Mudah-mudahan kita diberikan anugerah kekhusyuan di dalam sholat, kekhusyuan dalam doa, mustajab doa-doa kita, dan mudah-mudahan Allah senantiasa menolong kita untuk banyak bersyukur, banyak berzikir, dan meningkatkan kualitas ibadah. Aku lupa hadza wa astaghfirullah wa lakum wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.